Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat muda Lampu Online Bekasi dimanapun berada. Lampu Online akan terus memberikan motivasi, edukasi, semangat, serta sukacita kepada sahabat muda sekalian dimanapun berada dalam menggapai impian di zaman milenial saat ini. Baiklah, kali ini saya bersama saudara kita, Suster Ophelia dari MMCC Bunda Maria Bunda Berduka Cita. Baik, ya SMBC. Baik, kali ini Suster hadir untuk sedikit berbagi cerita tentang bagaimana Suster hijrah dari pekerjaan Suster yang sebelumnya, di mana Suster saat sebelum COVID-19 atau Corona ini aktif di TPA, usaha TPA untuk membangun karya-karya Suster di Labuan Bajo. Nah, sekarang ketika kemarin ada instruksi atau protokol dari pemerintah untuk stay home dan bekerja dari rumah, Suster langsung hijrah menjual kue di pasar. Itu luar biasa ya Suster ya. Oke. Saya ingin bertanya, bagaimana sampai Suster berpikir untuk segera melakukan change ya, membuat suatu perubahan yang tidak seperti biasanya, hijrah dari biasanya mengolah TPA, tempat penitipan anak, langsung ke jualan kue di pasar. Bagaimana bisa terpikirkan hal itu? Pertanyaan yang sangat bagus, Saudara Arti, Ketua OMK Paroki Maria Bunda Segala Bangsa. Pertanyaan tadi, bagaimana saya bisa hijrah ya? Baik. Rasul Paulus bilang apa? Barang siapa yang tidak bekerja, hendaklah dia jangan makan. Ya? Motivasi ini, kata-kata ini membuat saya terinspirasi untuk melakukan suatu, ya bukan perubahan hidup sih, bukan juga alih profesi, bukan. Tetapi saya hanya mengisi kekosongan, mengisi waktu. Kebetulan saat ini kami bergerak di bidang TPA, Taman Penitipan Anak. Namun karena bumi kita ini sedang dilanda oleh virus corona ini, COVID-19, so banyak anak-anak kami yang tidak masuk. Ya, dirumahkan. Nah, jelas kami tidak punya sumber penghasilan. Ya, tidak punya sumber penghasilan. Jadi tidak mungkin kami hanya makan tidur menggunakan uang yang ada, kan tidak mungkin ya. Seberapa mampu uang yang kita simpan untuk hidup selama beberapa bulan. Ya, kami komunitas berkomitmen ya, untuk mengambil satu langkah. Tidak mungkin juga kita hanya beg ya, dari rumah ke rumah, itu tidak mungkin. Maka apa yang kita buat, kita berusaha untuk melakukan suatu gerakan baru, dengan bergabung bersama teman-teman dan bergabung bersama saudara-saudari saya di pasar, dan saya mencoba dan puji Tuhan ini sudah kami memasuki minggu yang kedua untuk jualan. Ya, jualan kami memang tidak seberapa, kami cukup buat 20-30 mika sehari, itu sudah sangat syukur bagi kami. Dan puji Tuhan, Tuhan merestui kegiatan kami itu. Terbukti bahwa jualan kami, entah karena memang orang mau beli atau entah karena belas kasihan, saya juga tidak tahu. Tapi saya yakin dan percaya ini merupakan rahmat Tuhan buat kami ya. Sehingga jualan kami setiap hari laris manis. Kita membuat kami bisa hidup. Oke, baik, mantap sekali Suster. Lalu kemudian Suster, saya melihat Suster begitu akrab sekali ya dengan tetangga di pasar. Bagaimana respon mereka ketika tahu bahwa loh Suster jualan kue? Apakah ada yang canggung atau merasa seperti apa memperlakukan Suster ketika berada bersama mereka di pasar? Saya tahu Suster mulai dari pagi hingga sore ya, jaga dagangan Suster sampai selesai dan habis terjual. Bagaimana tanggapan mereka? Baik. Kalau yang saya rasakan selama ini ya, bagaimana teman-teman di pasar itu menerima kami. Sepertinya pro kontra.
arti ada yang menerima dan memberi support ya. Mereka memberi semangat, motivasi, bagus suster. Ini suatu perubahan baru ya. Itu yang positive thinking ya. Tapi saya melihat juga ada yang negative thinking. Suster memalukan gitu ya. Memalukan, tapi saya katakan Bapak, hidup kita tidak hanya habis dengan memalukan. Kalau saya pergi minta dari rumah ke rumah, itu betul. Memalukan ya. Betul. Tetapi saya tetap pada motivasi saya ya, saya mau bekerja untuk hidup bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk saudari-saudari saya. Saya juga tidak terlalu bergantung, tapi kita harus menikmati hasil jeripaya kita. Dan ya seperti tadi saya katakan, ada yang yang mensupport, yang mendukung saya, suster bagus ya, ini luar biasa. Tapi ada juga yang suster gimana, tapi saya tidak melihat yang negatif ya. Saya selalu melihat yang positif. Baik, apakah selama ini pemasukan dari kuenya suster itu lumayan ya? Jadi setiap hari buat sampai 30 mika itu laku terjual dalam sehari atau bagaimana? Puji Tuhan ya. Ini pengalaman saya sudah memasuki minggu kedua ini, saya tidak pernah bawa pulang. Saya tidak pernah bawa pulang kue yang sisa, atau memang kue saya tidak pernah sisa. Ya, saya syukuri pada Tuhan. Kadang pagi saya datangnya dari jam 6:30 setelah misa ya. Setelah misa saya langsung lari ke rumah, datang pergi untuk saya punya dagangan. Lalu dari 6:30 itu kadang sampai jam 9, itu paling lama. Sampai jam 9 ini saya pulang ke rumah, tetap berburu lagi, lalu sorenya saya datang lagi. Puji Tuhan, lalu terjual. Baik, saya tahu suster juga begitu banyak pelayanan suster ya. Selain suster juga aktif untuk membangun komunitas suster, juga tentu pelayanan pastoral juga ya, mensupport Paroki Maria Bunda Segala Bangsa. Saya tahu setiap minggu juga suster membagi komuni keliling kepada, ya saya tahu itu, juga membagi komuni kepada orang-orang yang memang sudah tidak dibolehkan untuk mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Lalu kemudian ada pelayanan lain yang membutuhkan tenaganya suster, seperti memberi kursus atau apapun itu yang dimandatkan oleh pastor paroki. Bagaimana suster bisa membagi waktu dengan pelayanan yang begitu banyak dan juga berdagang di pasar? Saya tahu tentu membuat kue itu bangunnya pagi-pagi sekali kan suster ya. Bagaimana saya memanage ya waktu itu? Bagaimana ya, itu tergantung dari permintaan, katakan permintaan, kita lihat tuntutan permintaan komunitas, juga permintaan dari paroki ya. Kita hidup bukan hanya untuk komunitas kita, untuk komunitas saya maksudnya ya, tapi kita juga hidup, kita harus memberi diri pelayanan di mana di tempat kita berpastoral. Ya, terima kasih Tuhan, selama ini saya tidak menemukan kesulitan dalam pelayanan saya. Ya, ketika pastor paroki meminta, Suster Ophelia, kamu tolong bisa kasih kursus ini. Oh siap, ya, siap. Jadi bagaimana, tergantung dari diri kita bagaimana membagi waktu. Membagi waktu. Jangan terlalu fokus hanya untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan komunitas, tapi kita juga harus melihat kepentingan gereja di mana kita berada. Jadi tergantung kemampuan kita dalam mengelola waktu. Seperti itu. Oke, baik suster, sahabat muda Lampu Online yang sedang menonton. Tentu kita mendapatkan input yang sangat bagus ya dari seorang Suster Ophelia, bagaimana men-change kebiasaan suster hijrah dari mengolah TPA, tempat penitipan anak, lalu menjual kue di pasar ya. Ini sesuatu yang tidak biasa, ini hal yang luar biasa bagaimana suster mencoba mengambil peran itu dan sampai berhari-hari ya, mulai dari pagi memanage waktunya yang bagus sehingga bisa berkesempatan untuk berdagang di pasar Waisambi ya suster ya. Lalu saya ingin meminta kepada suster, apa yang ingin suster sampaikan kepada sahabat muda, khususnya sahabat muda Lampu Online di luar sana yang menonton acara ini. Tentu
Suster juga saat ini sebagai pembina ya, pembina orang muda Katolik di Paroki Maria Bunda Segala Bangsa. Jadi ada pesan apa sih yang Suster mau sampaikan kepada sahabat-sahabat muda Lambu Online yang juga pada saat ini tentu sama-sama terdampak karena COVID-19 ini? Ada pesan apa yang ingin Suster sampaikan ke mereka? Terima kasih. Saya cuma mau pesan kepada sahabat muda Lambu Online, sahabat muda di mana saja berada yang menyaksikan acara ini, bahwa kita yang pertama itu tidak boleh gengsi, ya, tidak boleh gengsi. Intinya kita tidak pergi mencuri dan tidak pergi mengemis. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, yang penting bersifat halal, itu baik adanya, ya. Jadi para kaula muda tidak boleh gengsi dalam mencari pekerjaan atau dalam mengisi hidup kita ini. Intinya kita tidak boleh menjadi parasit, ya. Tidak boleh menjadi parasit dengan bermalas-malasan, mengharapkan orang tua, mengharapkan gaji orang tua, itu sama sekali tidak boleh, ya. Kita dirumahkan bukan berarti kita hanya tidur-tiduran, tetapi pikirkanlah suatu kegiatan yang bisa bermanfaat bagi dirimu sendiri dan juga bagi lingkungan sekitar. Itu saja bisa saya. Baik Suster Ophelia, terima kasih. Sekian sahabat muda, perjumpaan kita kali ini agar Lambu Online terus berkarya untuk menginspirasi, memberi edukasi, memotivasi sahabat muda di luar sana. Dukung channel kami Lambu Online dengan cara like, subscribe, juga komen, dan jangan lupa di share ya. Terima kasih dan selamat sore, sampai jumpa kembali.